warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bertatap muka dalam acara atau kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 pada pagi hari ini. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan acara pada pagi hari ini. Yang pertama acara pembukaan, yang kedua acara inti, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup. Yang pertama pembukaan, marilah kita sama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, acara inti diseminasi pada pagi hari ini adalah budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rini, calon guru penggerak angkatan 9. Untuk Ibu Rini saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam penerapan sosialisasi penerapan budaya positif di SDN Tanurjo 2. Berharap junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bersama keluarga kerabat beliau ila yaumil qiyamah. Amin. Pada hari ini mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Tanurjo 2, yang saya hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru dan staf SDN Tanurjo 2. Di sini hari ini saya minta izin untuk menyampaikan materi yang kami dapatkan di program guru penggerak angkatan ke-9 di modul 1.4 mengenai budaya positif. Di sini saya bukan berarti menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Saya belajar, kita sama-sama nanti menerapkan apa yang kita dapatkan di sekolah kita. Jadi, langsung saja. Tapi sebelum ke materi, kelihatannya Bapak Ibu mengantuk. Bapak Ibu mengantuk. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap tersenyum. Sebelum kita ke materi, saya ada ice breaking sedikit. Itu kira-kira siapa ya? Tulun Pak, ulun waktu dahulu. Oke, kita breaking sebentar. Kita ikuti apa yang ada di video ini. Ikuti Bapak Ibu. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak, 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 ditembak-tembak. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak, 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 ditembak-tembak. Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri, kanan sama biru, kiri tutup telinga. Diganti-ganti yo, diganti-ganti yo, diganti-ganti yo, diganti-ganti yo. Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga. Diganti-ganti yo.
diganti-ganti lima jari yang kiri jari lagi rege 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 dap 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 rege 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 dap 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 rege rege rege. Masih bingung nggak Pak? Lagi nggak Pak? Coba. Kita coba Pak. Oke. Hari ini materi kita adalah pembahasan materi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Nah, kira-kira nih budaya positif menurut Bapak Ibu apa? Apa itu budaya positif menurut pemikiran Bapak Ibu? Boleh disampaikan? Kebiasaan-kebiasaan yang baik, Bu. Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Terima kasih. Ada lagi budaya positif. Nah, menurut Ibu Hadijah tadi adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah kita. Jadi apapun itu ya, yang baik-baik di sekolah, yang kita terapkan di sekolah adalah termasuk budaya positif. Nah, ada yang kenal siapa beliau? Ki Hajar Dewantara ini. Ki Hajar Dewantara, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi menurut beliau, tujuan pendidikan adalah menuntun. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menuntun. Dan menurut beliau juga, anak itu ibarat kertas putih. Tapi menurut pemikiran kita anak itu bukan kertas putih yang kosong, tetapi anak itu kertas putih yang sudah ada goresan-goresannya, namun goresan-goresan itu masih buram. Jadi tujuan kita adalah sebagai pendidik untuk menebalkan hal-hal baik yang baik ya. Kita menebalkan dari garis-garis yang samar tadi menjadi menebarkan hal-hal yang baik saja. Dan tugas kita juga adalah memburamkan, semakin menghilangkan hal-hal yang buruk pada anak. Jadi itu menurut Hajar Dewantara. Nah, menurut beliau, Ki Hajar Dewantara ini mengibaratkan guru itu seperti seorang petani atau tukang kebun, dan murid adalah sebagai tumbuhan. Peran pendidik itu diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman akan beda pula perlakuannya. Ya Bapak Ibu ya, biasanya kita menanam apa kayak gitu ya, beda perlakuannya. Menanam padi akan beda perlakuannya dengan menanam pohon kelapa. Artinya apa? Kita sebagai seorang pendidik harus melayani segala bentuk kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat, minat siswa, tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan yang mutlak. Karena siswa masih perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi tadi kita menuntun siswa, kita memerdekakan mereka, tetapi kita tetap menuntun ke hal-hal yang baik. Budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah adalah di mana nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid yang berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, yang mana tujuannya adalah membentuk karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang diutarakan Ibu Hadijah tadi, adalah budaya positif itu hal-hal yang baik di sekolah. Budaya positif apa saja yang sudah ada di sekolah kita? Menurut Bapak Ibu, kita sudah belum menerapkan budaya positif di sekolah kita ini? Sudah.
Sudah ya. Kira-kira apa saja yang sudah kita terapkan? Membuang sampah. Membuang sampah. Nggih. Membuang sampah pada tempatnya itu termasuk hal yang positif. Nggih, apalagi yang kira-kira datang tepat waktu, nggih, termasuk budaya positif juga. Nggih. Apa Ibu bilang tadi? Sama loh. Oh, iya. Ada lagi? Nggih, Ibu Arfiah. Ada yang disampaikan Ibu Arfiah? Apa Ibu? Supaya kada ngantuk. Nggih, Bapak kepala sekolah mungkin apa yang biar lihat Pak, budaya positif apa yang ada di sekolah kita ini? Sudah mulai banyak. Yang sudah disebutkan tadi membuang yang masih membuang sampah pada tempatnya, kemudian kegiatan kebersihan lingkungan kelas, lingkungan sekolahan, kemudian datang tepat waktu, kemudian berpakaian seragam yang lengkap. Terus ada lagi ketika guru datang bertemu dengan siswa, mereka kebanyakan sudah mulai bisa mengalami salah kepada guru tersebut. Terima kasih. Banyak ya sudah budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Cuma secara tidak sadar, ada materi ini kita tidak sadar bahwa budaya-budaya positif itu sudah kita terapkan. Nah, sekarang budaya positif di sekolah ini. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. 6, keyakinan kelas. Dan segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Kita tahu bahwa kurikulum kita sekarang sudah berbeda dengan sebelumnya. Pertama dulu, apa Bapak Ibu? KTSP ya. Kemudian langsung lanjut ke kurikulum 2013. Sekarang berubah lagi menjadi kurikulum merdeka. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di kurikulum merdeka ini pembelajarannya itu terdiferensiasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kita ketahui profil pelajar Pancasila ini ada 6 ya. Berintak, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau nih kita biasanya mendengar kata disiplin, pasti mindset kita langsung ke rasa kada nyaman. Ini pasti anu nih. Nah, kita rasa ada ketidaknyamanan, ada rasa ketakutan biasanya ya Bapak Ibu ya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah supaya anak-anak kita ini punya disiplin diri dari motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar, bukan dorongan dari gurunya, bukan dorongan dari siapa, tetapi dia sadar akan motivasi dari dalam diri. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini tadi anak itu supaya melakukan sesuatu itu tanpa sogokan, tanpa ancaman. Kita harus mengancam, kamu harus ini, baru dia melakukan. Atau kita beri iming-iming sesuatu,
baru dia melakukan, atau kita hukum baru dia melakukan, tidak. Jadi diharapkan anak itu memiliki motivasi intrinsik untuk melakukan sesuatu. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini tadi ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini biasanya berhubungan dengan apa, Bapak Ibu? Berhubungan dengan ekonomi, tentang makanan ya, makanan, kesehatan, rumah, ya. Kalau kada bisi rumah rasanya susah bertahan hidup dengannya. Bisa Bu menyewa rumah juga. Kemudian bertahan hidup ini termasuk kebutuhan yang bersifat fisiologis, ya, fisiologis. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kebutuhan ini dan kebutuhan 3 berikutnya ini termasuk kebutuhan apa, Bapak Ibu? Kalau tadi kebutuhan hidup itu, bertahan hidup itu fisiologis, kalau rasa kasih sayang ini kira-kira kebutuhan psikologis ya? Psikologis nih. Rasa kasih sayang ini termasuk kebutuhan psikologis, termasuk nanti yang ketiganya itu. Rasa kasih sayang ini, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk terhubung dengan orang lain, entah itu teman, keluarga, pasangan hidup, atau hewan peliharaan mungkin bisa juga ya, rasa kasih sayang ini. Yang ketiga, kebebasan. Kebebasan ini kebutuhan untuk bebas. Biasanya untuk kemandirian gitu ya, memiliki pilihan. Mereka memiliki pilihan, bebas memilih. Anak-anak ini biasanya senang dengan kebebasan. Dia tidak senang dikekang, diatur. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan ini anak-anak suka ini ya, diajak bermain. Biasanya ini kebutuhan mencari kesenangan bermain, tertawa ya. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan untuk berhubungan dengan kekuatan atau mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil. Jadi seperti dia itu ingin menjadi berada di atas gitu, ingin menjadi sesuatu yang wah. Kebutuhan apa? Kebutuhan dasar apa yang diperlukan Bimo dari kalimat di bawah ini? Ada contoh Bapak Ibu ya, sebelum yang tadi. Ini tadi ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Mengantuk Bu? Iya, tidak apa-apa. Nah, kebutuhan dasar apa yang diperlukan Bimo dari kalimat di bawah ini? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kira-kira apa Bapak Ibu? Ibu Jana? Ya. Ibu Jamilah kesenangan. Kayak apa Ibu Jana? Bisa mengantuk Ibu Jana. Kesenangan ya Bapak Ibu ya? Ya. Ya Bapak, kesenangan apa menurut kalian Pak? Senang main kejar-kejaran, seru. Oke, jadi aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ya, senang, kesenangan ya. Jadi di sini kesenangannya dia inginkan. Yang kedua, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Aku bosan ya. Apa Bu? Kebebasan. Jadi kebebasan, dia bebas karena dia bosan menggambar saja. Jadi ada kebebasan dia untuk belajar ya. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Apa ya Bu? Penguasaan. Nah, motivasi perilaku manusia di sini ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman.
Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum atau motivasi ekstrinsik. Jadi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ini biasanya anak-anak itu takut ya, melakukan sesuatu itu dia karena takut dihukum, jadinya menggaui. Ujar gurunya, awas bila kamu ada menggaui itu enak. Nah, jadi digawinya karena apa? Karena takut dengan hukuman. Itu adalah motivasi yang diberikan dari luar, yang diberikan dari orang lain untuk dirinya. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid ini akan melakukan disiplin ini karena dia ingin mendapatkan imbalan. Jadi apabila tidak ada imbalan, terkadang si anak jadi malas, jadi ogah-ogahan untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Jadi dia akan meminta penghargaan terlebih dahulu. Jadi di sini kalau di menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ini akan ada pertanyaan pada dirinya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Dalam dirinya akan ada pertanyaan, apa itu? Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya kalau Bapak Ibu lah, bila ujar ibunya disuruh, misalnya disuruh ngepel lah, ini dipel. Anak akan bertanya pada dirinya, apa yang akan terjadi bila aku kadang mengepel apa yang disuruh ibu tadi? Kira-kira pasti akan mendapatkan apa Bu? Hukuman. Jadi, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah di sini juga akan muncul pertanyaan dari anak ini. Apa sih yang akan aku dapatkan apabila aku melakukan hal tersebut? Bila aku melakukan apa ajar ibu, kira-kira apa ya aku dapatkan lah? Kira-kira apa ya yang akan diberikan ibu kepadaku, kayak gitu. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini termasuk motivasi intrinsik karena di sini adalah kesadaran dari anak tersebut untuk melakukannya gitu. Jadi di sini anak ini akan berpikir, kira-kira nih, aku akan jadi orang yang seperti apa sih nantinya apabila aku melakukan hal itu, gitu. Jadi ada motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan hal tersebut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini ada identitas gagal. Jadi bisa gagal. Apa yang kita lakukan itu? Yang pertama hukuman dan penghargaan. Ada dua identitas gagal, hukuman dan penghargaan. Hukuman ini biasanya akan menyakiti sang anak. Tidak nyaman, otomatis ya, tidak akan merasa nyaman anak-anak. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kekanakan itu hukuman ini tidak akan berjalan apabila kekanakan itu ada takutan lawan hukuman ujar kita. Bukan lapangan 10 kali. Nggih, buai. Ini ada takutan. Aja taruh isuk ia pulang. Ini kan takutan tadi. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi kita di sekolahan memberikan hukuman. Kami bilang ada mengepel lantai, ibu hukum itu berkeliling lapangan 10 kali. Jaraknya di sekolahan, tapi di rumah kada. Jadi di sekolahan aja. Kemudian mode paksaan, sifatnya memaksa, harus. Kemudian konsep diri buruk. Murid menyembunyikan kesalahan. Biasanya kalau nyerancak dihukum, nanti akan dapat hukuman. Habis itu dia melakukan kesalahan lagi. Otomatis dia cenderung akan menyembunyikan masalahnya. Bisa kita takut, kada mengaku jadinya. Karena apa? Karena takut dihukum. Kemudian tiba-tiba dan tidak diharapkan, hukuman itu biasanya akan
yang muncul secara tiba-tiba. Hukumannya tuh nah tiba-tiba, ya lo Bapak Ibu lah. Mestinya disuruh membersih WC, tiba-tiba ada di otak kita nih, tiba-tiba menyuruh tanah kentung hukumannya. Kemudian tidak diharapkan, ya otomatis tidak diharapkan oleh murid. Dibuat guru, ya hukuman itu diolah gurunya. Muridnya kada mau kan berulah hukuman. Kemudian ada kata-katanya, ajar gurunya, peraturannya adalah ini, kamu harus ini. Nah biasanya kayak itu Bapak Ibu lah. Kemudian penghargaan. Penghargaan ini tidak efektif juga. Kemudian merusak hubungan. Nah biasanya dengan kita memberikan penghargaan kepada seseorang, kepada satu orang mestinya di kelas, otomatis anak yang lain akan merasa iri. Iya taruh ibu nih. Biasanya kan ada kayak itulah. Kemudian mematikan kreativitas. Dengan kita memberikan penghargaan, biasanya dia tidak mau melanjutkan. Aku segini aja gitu sudah dapat penghargaan dari ibu, kayaknya aja gitu. Jadinya kada mau berkembang kreativitasnya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah ini sistem ranking yang biasanya kita terapkan di rapot, ternyata ini sebuah hukuman. Hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang bukan ranking 1. Yang ranking 2 itu pun sudah merasa terhukum dirinya. Terkadang nih orang tua kultan nih, ranking berapa nak? Ranking 5 aja. Kenapa jadi ranking 5 aja? Ya Bapak Ibu. Apalagi ranking pahabisa. Pertama mamanya ranking pahabisan ranking 20 dari 20 siswa, nggak enak lah. Ranking 20 kah? Padahal anak tuh sudah berusaha semaksimal mungkin padahal sudah. Jadi dengan melihat ranking itu tadi, ternyata itu adalah sebuah hukuman bagi dirinya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya, tidak ada penghargaan dirinya karena kita memberikan sebuah penghargaan tadi, kita memberikan sebuah penghargaan ini loh, kayak gitu. Jadi ini rasa rasa kededa sebuah kebanggaan dirinya sendiri dari dari dalam dirinya tuh dari motivasi intrinsiknya tuh kedada merasa bangga dirinya itu karena penghasilan dicapai. Karena apa? Karena orang lain selalu memberikan gitu. Jadi tidak ada merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini yang dengan identitas sukses ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi. Nah, konsekuensi sini penguatan dalam jangka pendek aja, bukan jangka panjang. Memerlukan monitoring, harus kita monitoring terus, ya. Kita monitoring terus secara berkelanjutan karena kalau di lapas kekanakan tuh. Kemudian murid menghormati peraturan. Jadi murid sedikit dia bisa menghormati aturan. Dari stimulus ke respon. Kemudian konsep diri baik, murid belajar taat akan peraturan. Nah, kalau hukuman tadi dibuat oleh guru, sekarang kalau konsekuensi ini dibuat oleh guru dan murid. Jadi murid ini tahu apa yang dia dapatkan apabila dia tidak melakukan sesuatu itu. Kemudian kata-kata biasa yang keluar, apa peraturannya? Guru biasanya mengatakan seperti itu. Apa peraturannya? Aturan kita apa? Mampukah kamu melakukannya? Bisa atau tidak kamu lakukan ini? Restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi biasanya dengan restitusi murid akan lebih bertanggung jawab. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi biasanya anak diberikan pemecahan masalah. Jadi dia merasa nanti kalau biasanya terjadi seperti ini lagi, jadi dia tahu. Jadi dalam pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dengan orang lain. Kemudian teori kontrol, murid bisa mengontrol dirinya sendiri. Konsep diri kuat dibuat oleh murid, jadi murid sendiri yang membuatnya. Biasanya kata-kata yang keluar dari gurunya ini, apa kamu yakin gitu? Apa yang kamu yakini?
apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita menanyakan kepada murid tentang masalahnya itu tadi, kira-kira dia bisa atau tidak memecahkan masalah. Kita memecahkan masalahnya ini, dia sendiri yang memberikan solusinya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini bersifat tidak terencana, satu arah saja, hanya dari pihak guru. Hukuman biasanya bersifat fisik maupun psikis. Jadi tadi hukuman ini dibuat oleh guru dan biasanya tidak terencana. Apabila anak-anak ini melakukan sebuah kesalahan, kita biasanya spontan. Hukumannya, kamu keliling lapangan. Tidak terencana terlebih dahulu. Biasanya kalau keliling lapangan otomatis hukuman ini bersifat fisik. Kalau konsekuensi, perilaku yang berfokus mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku ke depannya lebih baik. Karena apa? Tadi konsekuensi ini dibuat oleh guru dan murid. Jadi murid tahu apa konsekuensi yang harus dia lakukan apabila dia melakukan kesalahan. Tindakan guru, ini ada contoh hukuman atau konsekuensi. Kira-kira Bapak Ibu perlu konsentrasi. Siap. Senyum dong Bapak Ibu. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman saat belajar. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Karena bersifat fisik tadi ya Bapak Ibu ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Paham benar sudah Ibu Hadijah? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh bertelanjang kaki Bapak Ibu ya. Maklum belum mengantuk pas mengetik. Seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Jadi seharian disuruh kada bersepatuan seharian humap batis. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Pak Ibu Hadiah. 10 menit. Kehilangan 10 menitnya nih, 10 menit istirahat. Jadi 10 menit inya mengerjakan tugas karena tadi terlambat 10 menit. Konsekuensi. Alhamdulillah paham sudah. Penjelasan dulunya kan seberapa. Hai, itu Ibu Jamilah kan. Siang sudah mengantukkan. Posisi kontrol. Posisi kontrol ada 5. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Untuk menguatkan kita nonton film dulu lah supaya biar memahami 5 posisi kontrol ini tadi. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya.
5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis
Ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan Jelas ya Bapak Ibu ya, 5 posisi kontrol kita lihat dari video ini tadi. Posisi kontrol penghukum itu seperti apa tadi, insya Allah mudah-mudahan jelas ya. Nah, mari kita refleksikan ke diri kita masing-masing, termasuk guru, ke dalam posisi kontrol yang manakah kita saat ini. Kira-kira Bapak Ibu yang mana nih saat ini? Ibu Hadijah, kira-kira posisi kontrol yang mana tadi Ibu Hadijah? Dari melihat kita dari video tadi, jujur aja nih. Kalau saya dulu sebelum mengenal ini, jujur saya penghukum ya, sedikit-sedikit. Ya, Ibu Jamilah, Ibu Jamilah. Kayaknya masih dalam posisi yang pertama. Penghukum juga ya, tinggi. Ibu Fatimah, saya Ibu Fatimah, di mana pian muhini begana. Penghukum masih. Penghukum, Ibu Bang. Rata-rata kita ada di posisi penghukum. Nah, dengan ini mencoba kita mudah-mudahan tadi yang paling idealnya adalah di posisi manajer. Mudah-mudahan nih kita bisa lari ke sana sedikit demi sedikit ya. Posisi penghukum ini apa namanya, ibarat posisi yang paling uncit, yang paling kehabisan mengerjakannya tuh. Terkadang mulai dihukum, lalu nanti dikawal. Iya, ini terkadang kita ingin jadi teman terkadang. Yang sebelum manajer tadi ya, Kadang bisa juga itu buat campuran. Terkadang kita bisa semuanya, terkadang ya bisa, terkadang kita manajer pun terkadang bisa ini, cuma kita tidak sadar ini, terkadang cuma banyak ke atasnya itu. Terkadang ke atas kita ini, terkadang kita bisa membuat merasa bersalah pun iya, manajer pun iya, tapi tidak secara sadar kita lakukan juga. Nah, kita lanjut ke keyakinan kelas. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Di sini yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Kira-kira kenapa yuk? Untuk menjaga supaya aman, Bu. Untuk menjaga supaya aman, menjaga keselamatan. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas saja? Di sini saya mencoba menjelaskan sedikit kenapa harus keyakinan. Itu enak ketinggalan ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan? Biasanya kita tuh ada aturannya gitu ya, peraturan sekolah, peraturannya di kelas, peraturannya di sekolah. Nah, sekarang kita berubah menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kenapa? Karena peraturan itu siapa yang buat? Guru, ya, kita yang buat, guru yang buat. Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan murid, itu aja bedanya padahal. Dibuat oleh murid, dibuat bersama dengan murid. Jadi murid itu tahu, misalnya aturannya tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita ubah sama-sama dengan muridnya. Misalnya ada di dalam diri si anak, keyakinan dari dalam dirinya, insya Allah dia akan mengikuti atau menghargai dengan peraturan.
Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini juga kira-kira kenapa? Untuk kesehatan. Nah, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Apabila peraturan dengan keyakinan, kira-kira karena peraturan dia tidak tahu, ya konsekuensi apa yang harus dia dapatkan tadi tidak tahu. Tetapi kalau keyakinan kelas dia akan tahu dari dalam dirinya sendiri. Langkah-langkah untuk menyusun keyakinan kelas. Yang pertama kita tuliskan, kalau kita nih keyakinan kelas atau keyakinan sekolah sama aja. Keyakinan di sini ulun membahas keyakinan kelas. Apabila kita ingin membuat sebuah keyakinan kelas, biasanya kita tuliskan dulu dari anak-anaknya. Keyakinan yang diinginkan tuh apa? Aturan yang diinginkan tuh apa aja? Jadi kita bersama siswa ujar ke anak-anaknya, Bu, ada boleh buang sampah sembarangan. Bu, ada boleh ada boleh berisik bila belajar. Boleh. Tulis. Bu, ada boleh bersandar. Tulis. Apa aja? Kemudian kita mengulas keyakinan yang sudah ditulis. Kemudian memilih keyakinan yang pentingnya. Ada biasanya aturannya itu kan tapi penting kekanakan itu mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Nah, ini kita ubah kalimat biasanya kalimat negatif yang biasa kita utarakan. Biasanya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu ada termasuk kalimat negatif. Kita ubah kalimat positifnya. Bila tidak boleh membuang sampah sembarangan, kira-kira nih kalimat positifnya kayak apa yuk? Ini membuang sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh memakai sendal ke sekolah. Keyakinan kelasnya apa Ibu? Kalimat positifnya. Ada boleh pakai sandal ke sekolahan. Artinya memakai sepatu ke sekolah. Lapar sepatunya. Kemudian setelah kita ubah menjadi kalimat positif semua tadi, kemudian kita sepakati keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi kita sepakati bersama anak-anak kira-kira sepakat atau tidak. Di sini ada contoh pembuatan keyakinan kelas 2 yang ulun terapkan. Ini karena kelas 2 jadi agak sedikit sulit. Kalau bagian di kelas tinggi yang bisa memberikan kertas kita unjuk kepada anak, tuliskan misalnya satu atau 2. Jadi dikumpulkan nanti. Karena ini kelas 2, ini menulis saja gagap-gagap, jadi udah tulisakan di papan. Jadi kemarin langsung ulun ubah menjadi kalimat positif. Saya kira seperti itu tadi membuat keyakinan kelas. Jadi kita kita minta anak-anak untuk membuat peraturan kelas apa saja yang dia inginkan. Jadi mereka tahu apa sih sebenarnya yang harus keyakinan kelas yang harus mereka lakukan di kelas. Kemudian yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid agar memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu. Biasanya kata-katanya dari guru ini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak-anak ini merasa tidak terpojok, tidak merasa disalahkan kayak gitu. Kemudian tanda yang ke atas ada validasi tindakan yang salah.
kita memvalidasi permasalahannya. Biasanya kamu tentunya punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu perlukan gitu. Jadi ini kita tanyakan dulu, kita validasi masalah. Kemudian yang menurun ada menanyakan keyakinan. Karena tadi kelas kita sudah memiliki atau sekolah kita sudah memiliki keyakinan kelas, jadi apabila anak ini melakukan kesalahan, kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Biasanya misalnya nih, dia buang sampah sembarangan. Kira-kira nih keyakinan kelas mana yang dilanggar? Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Biasanya pertanyaan seperti itu. Nah, ini contoh kasus yang diselesaikan dengan segitiga restitusi. Ini kemarin yang saya coba. Aulia yang tidak mengerjakan PR-nya di rumah. Jadi Aulia ini ceritanya tidak mengerjakan PR-nya di rumah, terus dia mengerjakannya di sekolah. Kita lihat dulu Bapak Ibu ya. Aulia tadi kita apa? Pendengaran lah. Nah, ini termasuk mengidentifikasi. Itu contoh yang saya lakukan kemarin, segitiga restitusi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi, yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau diskusi. Jadi kita perlu kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemudian kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalahnya. Tentu di sini sang anak harus bersedia untuk memperbaiki kesalahannya. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Tadi contoh misalnya tidak mengerjakan PR misalnya, otomatis pemecahan masalahnya seperti apa? Atau kalau tadi kan misalnya dihukum hukuman, itu tidak relevan. Jadi kalau pemecahan masalah ini relevan dengan masalah yang ada. Tadi contoh saya tadi adalah tidak mengerjakan PR. Jadi pemecahan masalahnya bagaimana? Dia punya masalahnya apa? Tadi dia punya masalah bahwa dia membantu ibunya, dia kelelahan karena membantu ibunya. Kira-kira pemecahan masalahnya seperti apa? Dia sendiri yang memecahkannya. Katanya tadi dia akan membagi waktu antara mengerjakan PR dan membantu ibunya. Kemudian perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat salah. Tentu ya, ada usaha perbaikan. Kemudian perlu diadakannya waktu dari pihak yang berbuat kesalahan tadi.
otomatis tidak langsung baik, besok bisa iya lagi. Kemungkinan harus ada jeda waktunya hingga dia menjadi baik. Dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Otomatis ya, jadi sini kita menerapkan disiplin positif, otomatis gurunya sendiri harus mempunyai kepribadian yang baik, profesional dan sosial yang baik pula. Semoga di kesempatan kali ini membawa manfaat bagi kita semua dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Dan sekian, terima kasih. Ini yang mampu saya sampaikan pada hari ini. Semoga saja bermanfaat apa yang saya sampaikan, semoga juga bisa dimengerti oleh Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah kita SDN Tanggul Rejo 2. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Pembawa acara. Terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Rini Susilawati. Dan sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ibu siapa yang mau bertanya? Boleh Ibu Khadijah mau bertanya Ibu? Ya, terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Menanyakan yang tentang restitusi tadi, dari tahapan yang apabila anak melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran terhadap keyakinan kelas, contohnya tadi yang sudah Ibu tayangkan, si Aulia tidak mengerjakan PR-nya. Nah, setelah selesai kegiatan yang Ibu lakukan kemarin, diberi pertanyaan mengapa itu bisa terjadi, terus di akhir yang Ibu lakukan itu, apakah Ibu masih menagih atau menuntut hasil dari PR yang dikerjakan oleh anak tersebut untuk diserahkan di hari berikutnya, atau diberi batas waktu begitu supaya dia bisa mengerjakan atau menyerahkan hasil dari PR-nya tersebut? Itu yang pertama. Atau dibiarkan begitu aja tanpa ada tagihan setelah kita berikan masukan wajangan-wajangan tentang manfaat-manfaat apabila atau alasan-alasan apa tadi sehingga dia tidak mengerjakan, atau cukup sampai di situ saja. Terus yang kedua ini tentang menumbuhkan rasa dari dalam diri atau intrinsik tadi, tentang bagaimana menanamkan budaya positif. Itu kira-kira yang menurut, tidak hanya untuk Ibu ini lah, untuk aku, untuk semuanya, kira-kira langkah pertama yang paling awal yang kita lakukan itu apa? Nah, itu aja dulu langkah pertama, mungkin yang paling sederhana saja dulu, sehingga kita bisa menumbuhkan di dalam diri anak itu ada rasa, walaupun kita tidak memberikan yang kategori hukuman, kemudian apa tadi lagi, penghargaan. Nah, sekarang kan memang begitulah, beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Pada
Padahal pada intinya kalau kita memberikan penghargaan itu, maksud kita itu kan ingin menumbuhkan motivasi. Tapi ternyata kebalik. Untuk yang kurikulum merdeka ini ternyata kebalik. Rasa-rasanya kita itu memberikan reward atau penghargaan kepada anak itu memacu untuk yang lain bisa mengikuti jejak anak yang mendapatkan reward. Dalam kenyataannya malah orang-orangnya yang itu lagi yang dapat. Nah, jadi yang intrinsiknya itu tadi kayak apa? Yang mungkin yang kecil aja dulu yang kita terapkan itu aja. Yang mau saya tanyakan untuk bersama, bukan hanya untuk ibu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, langsung dijawab. Terima kasih kepada Ibu Hadijah yang sudah memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan bisa dijawab. Yang pertama tadi mengenai kasus Aulia yang tidak mengerjakan PR ini. Kemarin setelah melakukan segitiga restitusi ini dan dia tidak mengerjakan PR di sekolah, tagihan itu tetap Bu, tetap tidak kita biarkan begitu saja. Setelah seperti ini PR-nya jadi kayak sudahlah kayak gitu, tidak. Kita tetap menagih dengan ibaratnya tadi sesuai dengan keyakinan kelasnya. Misalnya tadi keyakinan kelasnya apa, misalnya kalau konsekuensinya apa, misalnya tidak mengerjakan PR. Misalnya nih, kemarin tidak mengerjakan PR, jadi dia mengerjakan PR-nya pada saat jam istirahat. Jadi tetap ditagih, tetap dikumpul, tidak kita biarkan begitu saja. Tetap dia ada tanggung jawab, tetapi dia mengerjakannya tadi di sekolah, jadi pada jam istirahat. Jadi konsekuensinya adalah dia kehilangan jam istirahatnya. Jadi Berarti seperti tidak dibawa pulang ke rumah lagi. ini. Jadi itu konsekuensinya. Kalau dibawa pulang ke rumah lagi, takut kalau terjadi lagi. Jadi seperti itu. Bisa dibantu. Iya, terima kasih. Kemudian tadi menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri anak. Kita sama-sama Bapak Ibu lah di sini. Mungkin ada pendapat terlebih dahulu. Pendapat dari ibu Bapak Ibu yang lain mungkin Palpi, menurut Palpi ya Pak Palpi. ada Palpi pendapat Pian. Ini jawab-jawabkan karena misalnya kalau ada lah. Bagaimana sih cara kita menumbuhkan motivasi intrinsik? Apa sih yang pertama yang harus kita lakukan? Yang pertama kali kita harus lakukan ini. Jadi menurut Ulun, langkah pertama yang harus kita lakukan ini kita tadi keyakinan. Kita harus buat keyakinan dulu. Kenapa jadi harus keyakinan? Supaya anak tahu apa sih peraturannya, apa sih keyakinan yang harus dipegang anak nih. Dipegang anak, misalnya contoh kita yang biasa kita dilemakan nih, membuang sampah. Kita kuriaki sudah biasanya hari-hari. Kayak itu. Kita kuriaki hari-hari. Apa dia membuang sampah? Karena apa? Dia tidak meyakini peraturan itu tadi, ya Bu ya. Jadi menurut itu kita ke keyakinan dulu. Karena apa? Anak zaman sekarang itu kayaknya beda Bu dengan anak-anak yang dulu di zaman bahula itu. Zaman dahulu Mister Guru nih bisa patah nih dapatnya muridnya kayak itu. Zaman sekarang takut Ibu ya, takut kita dilaporkan ke polisi boy. Itu juga hukuman Jangan Nah, tapi zaman dulu itu kenapa berhasil Bu lah, berhasil. Dan zaman sekarang kalau diterapkan ya seperti itu, kita bisa masuk bui Bu. Jadi menurut zaman sekarang zamannya sudah beda Bu lah, beda zaman, beda generasi, beda pula pemikiran anak, beda kita. Jadi yang ini yang di kurikulum merdeka ini ada tadi
keyakinan kelas, berbeda dengan yang dulu peraturan kelas namanya. Sekarang ke kurikulum merdeka pindah jadi keyakinan kelas. Artinya peraturan itu juga peraturan itu juga, tetapi peraturan itu kita buat bersama anak sehingga anak itu tahu apa aturan yang ada di sekolah. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Anak ini kita ajak, kita bawa membuat sebuah peraturan itu. Apa sih keyakinannya? Tidak boleh buang sampah, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita berikan kira-kira nih, kalau kita membuang sampah sembarangan, dampaknya apa? Kalau kita membuang sampah ke tempatnya, kira-kira dampaknya apa? Jadi anak itu kayak apa nih? Tahu apa sih akibatnya nantinya gitu. Menurut teman, kalau ada tambahan dari yang lain, dari Pak Alvin mungkin. Iya Pak. Kalau menurut saya motivasi itu terbagi dua Bapak Ibu, yaitu ada intrinsik dan intrinsik. Intrinsik itu motivasi yang dari luar diri perilaku itu tersebut. Kalau intrinsik itu dari dalam. Kalau intrinsik itu pertama itu kita motivasi dulu atau kita sadarkan dulu kesadaran dirinya. Kita tunjukkan konsekuensi membuang sampah itu seperti apa, akibat sampah itu seperti apa. Yang misalnya ketika kita membuang sampah di sungai itu akan terjadi kedangkalan dan air itu akan naik, sehingga yang terjadi itu nanti setiap tahun akan banjir. Terus lagi yang repot bukan generasi sekarang, tapi yang repot nanti generasi yang akan datang. Jadi warisan banjir sekarang ini bukan warisan pada era sekarang, tapi warisan para nenek moyang kita yang sering membuang sampah sembarangan tadi. Terus yang kedua, lupa. Ekstrinsik yang dari dalam Pak. Dari apa Pak? Dari luar. Ekstrinsik dan intrinsik. Yang itu. Intrinsik itu kan dari dalam. Ekstrinsik dari luar. Kalau dari biasanya anak malah yang dari dalam tadi itu ya, yang dari luar tadi itu dia tidak mau menyepakati karena itu kan biasanya bukan dibuat dari diri saya sendiri. Jadi makanya yang bagus itu yang kita timbulkan adalah kesadaran dalam dirinya, sehingga dirinya itu meyakini bahwa saya ini berbuat seperti ini karena sudah saya sendiri yang membuat keyakinan. Kemudian dalam dirinya itu harus dibentuk, Bu. Kita memotivasi itu seperti Pak Alfi tadi memberikan sosialisasi gambaran bahwa dalam menjaga kebersihan itu sangat penting karena dampaknya akan seperti ini. Jadi dengan secara perlahan-lahan motivasi kita bentuk dan kita ajak bersama, murid itu insya Allah akan lama-lama sadar. Tapi tidak bisa instan, Bu. Semua butuh proses dan proses karena perlahan-lahan. Mendisiplinkan budaya positif ini perlu waktu yang jangkanya panjang, Bu. Kalau instan sedikit itu belum positif ya, Bu. Masih ada pasti selingan negatifnya karena belum benar-benar diterapkan. Jadi apalagi di sekolah kita ini SD ya Bapak Ibu, kesadarannya dalam diri siswa ini masih sangat sekali yang harus kita tumbuhkan Bapak Ibu. Itu dorongan motivasi dari diri kita terutama bagi guru dulu. Kemudian dalam diri anak itu tidak 1-2 kali, Bu, untuk kita selalu mengingatkan dan menumbuhkan itu tadi kita beri gambaran terus setiap hari supaya anak itu benar-benar sadar betul bahwa apa yang saya lakukan itu ini ternyata yang sudah saya yakini dan saya buat. Jadi lama-lama mungkin akan tumbuh Bapak Ibu, tapi dengan tidak bosan-bosannya untuk kita selalu mengajak, memberi motivasi itu. Kalau yang secara ekstrinsik mungkin Bu itu tidak terlalu terpengaruh dalam diri siswa karena bahwa peraturan itu belum kada tahu, semalam misalnya peraturan apa yang memberat misalnya berdasarkan itu. Tapi menurut Bu, kalau tadi dikatakan yang dari ekstrinsnya itu tidak begitu padahal kan kitanya ini yang mengarahkan itu X, Bu, ya kan? Dari kitanya lalu bukan jadi innya lagi untuk anak-anak, Bu.
berarti kita tuh kamu harus seperti ini, bukan. Tapi kita memberi pertanyaan kepada murid bahwa apa yang ingin kalian mau. Misalnya dalam kelas saja, Bu, dalam kelas. Nah, setiap guru memberi pembelajaran, apa yang kalian inginkan? Misalnya, ada satu yang bertanya, misalnya pada saat Bu guru menjelaskan pada boleh ribut, Bu, itu sudah satu. Yang lain misalnya ada lagi. Nah, jadi kita cuma memacu pertanyaan bahwa apa yang mereka inginkan, Bu. Jadi bukan kita bahwa saya punya peraturan yang pertama kita harus menjaga kebersihan, bukan, Bu. Tapi kita memberi tawaran bahwa apa yang ingin kalian inginkan, yang ingin kalian yakini untuk menjaga budaya positif kita di kelas maupun di lingkungan. Nah, yang saya terapkan di sini mungkin di kelas dulu, Bu. Kalau di sekolah, keyakinan sekolah itu sudah beda, Bu. Jadi sudah luas. Jadi di kelas maupun di sekolah itu memerlukan lebih luas lagi istilahnya ya, Bu. Kalau budaya positif di sekolah seperti disiplin sepatu itu sudah sekolah ya, Bu, umum, karena tidak di kelas itu saja yang harus disiplin menggunakan sepatu, misalnya seperti itu. Jadi terutama dari kelas, tapi nanti lama-lama harus ke sekolah, Bu, karena di kelas itu juga untuk sekolah ya, Bu, untuk sekolah kita di sini. Jadi yang pertama tadi kita membuat keyakinan kelas, tapi tanpa kita memberikan itu, Bu, pendapat. Kita hanya mengarahkan apa yang kalian inginkan dalam kelas ini, dalam pembelajaran kita, misalnya. Berarti kita tuh tidak termasuk ekstrinsiknya lah. Bukan. Cuman kita sebagai, iya, Bu, sebagai motivasi aja, menuntun bahwa keinginan anak itu seperti apa. Dan itu keyakinan kelas itu tidak terbatas, Bu. Misalnya sudah 10, wah kebanyakan anak-anak kali misalnya. Bisa lebih. Karena supaya apa? Supaya nanti dalam anak misalnya melanggar tadi, Bu, bisa kita kembalikan ke keyakinan kelas tadi. Nah, itu tapi pun tidak ada konsekuensi, masih ada konsekuensinya loh. Konsekuensinya bisa dibuat, Bu, tapi ke arah yang positif. Misalnya kita akan membuat kalau ada anak yang melanggar, tetap melanggar terus, Bu. Tidak mengindahi apa yang menjadi keyakinan dia, padahal keyakinan tadi sudah dibuat bersama. Nah, kita arahkan satu, Bu, misalnya ke arah positif. Bu guru minta konsekuensinya kalau tidak memakai baju olahraga misalnya. Kalau dalam mapel pecok, Bu, apa keyakinan kesepakatan yang ingin kita buat? Kesepakatan, Bu. Nah, itu pun iya, kesepakatan tadi, kesepakatan bersama. Jadi bukan kita yang membuat kalian harus ini, bukan. Tapi anak-anak maunya seperti apa? Misalnya membuang sampah, Bu, itu sudah pendapat. Membuang sampah berarti positif ya, Bu. Dengan dia sendiri mengucapkan membuang sampah ke arah positif, bahwa sampah kita nanti akan terangkut, misalnya dibuang ke tempat pembuangan sampah terakhir, itu berarti sudah bersih, ke arah positif. Kemudian ada lagi anak yang berpendapat membersihkan WC, Bu. Itu kan positif ya, Bu. WC kita jadi bersih misalnya. Jadi bukan menghukum, tapi ke arah yang positif. Itu misalnya, Bu, dalam pelanggaran nanti bisa dibuat kesepakatan bersama tanpa kita yang membuat, kita hanya menawarkan, kita hanya menuntun, seperti itu. Tapi pada intinya dibuat keyakinan dulu, baru kesepakatannya apa. Misalnya seperti tadi, Bu, menghormati sesama teman. Nah, kesepakatannya apa? Misalnya yang kita sepakati, kalau kita tidak, misalnya ada teman yang bertengkar tadi. Nah, anak-anak tadi berpendapat, misalnya mau menaruh sepatu yang terhambur, itu kan positif juga ya, Bu. Iya. Jadi kesepakatan itu bukan kita buat sendiri, tetapi kita tawarkan kepada anak bahwa pelanggaran kesepakatan keyakinan ini yang kita sepakati nanti hukumannya apa? Bukan hukuman sebenarnya, kesepakatan aja. Kesepakatan. Ya, kesepakatannya apa? Jadi bukan hukuman yang ke arah positif, Bu. Sekarang tidak boleh lagi yang berdiri hormat bendera 10 menit, tidak ada lagi. Kemudian lari keliling lapangan, kita usahakan ya. itu tidak ada, kayaknya tidak ada manfaatnya Iya, iya, itu bisa terpengaruh, Bu, sampai nanti besar dia akan kalau misalnya konsekuensinya adalah misalnya kita buang sampah, kan ada efeknya, manfaatnya ada, tapi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh anak.
Dari keyakinan dibuat kesepakatan lagi, Bu. Nah, misalnya kesepakatannya kalau dilanggar ini misalnya. Kita bersama dengan Iya, jadi bersama. anak-anak tahu apa sih Bersama dengan murid. aturannya, apa sih keyakinannya. Jadi gitu. bukan kita yang membuat, tapi mereka sendiri bersama, diketahui oleh semua siswa di kelas itu. Tapi itu tidak bisa instan, Bu. Pasti anak-anak kadang malah apa istilah bahasa kita tuh malah apa menghuluti itu, Bu. Kayak malah dibuat-buat, Bu. Malah dibuat-buat. Ada yang misalnya kemarin di segitiga restitusi, nanti anak-anak yang berbuat salah mau lagi, Bu. Mau salah lagi. Iya, segitiga mau lagi. Sampai 2-3 kali kemarin di kelas 4, Bu, seperti itu. Jadi anak-anak tapi tidak merasa takut, Bu, bahwa yang seperti itu salah. Iya. Tapi dengan pendekatan yang tadi, Bu, dengan menstabilkan identitas dulu, kenapa, kemudian ini kamu berbuat salah, apa keyakinannya, bahwa kita harus melanggar seperti ini, berarti kamu harus seperti apa, dan kedepannya ingin seperti apa. Iya, Bu. Gimana Pak Albi tadi, Mas sudah ingat dengan jawabannya? Sudah cukup. Terima kasih. Bagaimana Ibu Hadijah? Jadi kita di sini kita bersama-sama nanti ya, kita membuat sebuah keyakinan dengan anak-anak sehingga mereka tahu keyakinan apa yang ada di kelas kita masing-masing. Nanti kalau di sekolah kita bisa sama-sama berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah ya Pak ya. Nih, kita buat keyakinan sekolah secara bersama-sama sehingga anak itu apabila dia melakukan kesalahan dia bisa menyelesaikan, dia tahu apa sih yang harus dilakukannya. Kemudian kita meminimalisir kesalahan-kesalahan anak, jadi supaya tidak terulang lagi. Di sini kita bersama-sama mewujudkan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Bukan hanya saya, ibu atau bapak saja, masing-masing kita sama-sama semuanya kita berkolaborasi. Mudah-mudahan bisa terwujud karena disiplin positif ini diwujudkan tidak hanya sehari, 2 hari, seminggu, bisa bertahun-tahun. Kita wujudkan budaya positif kita di sekolah SD Tahun Rejo 2 ini. Ada lagi kira-kira? Cukup. Ulun cukupkan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara kelima, penutup. Marilah kita sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.